Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah di dalam halaqah ataupun silsilah ini saya akan membaca kitab Al-Ijma' yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Ibnul Munzir An-Naisaburi. Beliau terkenal dengan Ibnul Munzir, di mana kitab ini berisi daripada ijma' ulama yang berkaitan dengan hukum fikih, di mana kitab ini ditulis beliau dengan bahasa Arab. InsyaAllah Al-Faqir akan membaca dan menerjemahkannya. Kemudian kalau kita lihat kitab ini kitab yang kecil, di sini beliau mengumpulkan ijma' dalam masalah fikih, setiap masalah, namun beliau tidak mencantumkan dalil tersebut. Sebelum kita membacanya, di sini ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Yang pertama, yang dimaksud ijma' itu adalah yaitu hasil kesepakatan ulama mujtahidin pada satu generasi atas suatu hukum syar'i, yakni hukum fikih, di mana al-ijma' adalah merupakan salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian al-ijma' itu memiliki sanad ataupun dasar kenapa ulama berijma' seperti itu. Di dalam kitab Al-Ijma', kitab yang ringkas, beliau tidak menampilkan dalil-dalil kenapa para ulama berijma' pada masalah tersebut. Namun di sini insyaAllah saya akan memberikan dalil-dalil ulama untuk mengetahui, untuk menambahkan pengetahuan kita dan wawasan kita. Wabillahi at-taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Kitabut Taharati wal Miyahi, kitab taharah dan air. Yakni ini kitab ataupun ini pembahasan daripada tentang taharah dan air, di mana air itu adalah salah satu alat bersuci yang ditetapkan oleh syariat Islam. Adapun masalah pertama, beliau mengatakan babu ma ajma' alaihi fuqaha'ul amsari mimma yujibul wudu'a minal hadathi. Bab yang sepakat atasnya para ulama dari setiap penjuru, yaitu kesepakatan mereka dalam masalah hal yang mewajibkan wudu disebabkan karena hadas, atau singkatnya adalah apa saja yang menyebabkan seseorang batal wudu'nya. Qala lana al-faqihu Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim bin al-Munzir rahimahullah, berkata kepada kita al-faqih Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim ibn al-Munzir rahimahullah, yakni pengarang buku ini, ajma'a ahlul ilmi ala anna as-salata la tujzi'u illa bi taharatin idza wajada al-mar'u ilaiha as-sabila. Sepakat ahli ilmu, yakni para ulama, bahwasanya salat tidak sah kecuali dengan suci, kecuali setelah bertahara. Idza wajada al-mar'u ilaiha as-sabil, apabila seseorang mendapatkan caranya, yakni dia sanggup untuk bersuci. Di sini ulama berijma' bahwasanya salat tidak sah kecuali setelah taharah ataupun bersuci. Yang dimaksud dengan taharah di sini adalah bersuci dari hadas
baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Bersuci dari najis, baik itu najis berat, najis pertengahan, ataupun najis ringan. Yakni salat agar sah harus suci daripada hadas dan najis. Itu yang dikatakan beliau. Ini selama mampu. Yakni bisa saja mungkin seseorang terpaksa solat dengan bernajis karena tidak ada mungkin pakaian yang lain. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya qala Allah Ta'ala, yakni adapun dalil yang dijadikan beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada di dalam kitab ya, tidak ada dalam kitab. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, hingga siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'baini, hingga mata kaki. Yakni dari ayat ini, surah Al-Maidah ayat 6, para ulama sepakat bahwasanya salat tidak sah kecuali setelah taharah. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas hatta yatawadda, sampai ia bersuci. Yakni salat seseorang tidak sah apabila dia belum bersuci. Jadi dalilnya adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadas yang dimaksud di sini adalah baik itu hadas kecil apalagi hadas besar. Kemudian masalah yang kedua yang menjadi ijma' ulama dalam masalah taharah adalah wa qad ajma'a ahlul ilmi ala anna liman tatahhara lis-salati ay yusalliya ma syaa bi taharatihi minas salawati illa ay yuhditsa hadatsan yanqudu taharatahu. Dan telah sepakat ahli ilmu, yakni para ulama, ala anna liman tatahhara bis salati, siapa yang sudah bertaharah, yakni sudah bersuci untuk melakukan salat, dia berhak melakukan salat masya'a bitaharatihi, berapapun salat yang dilakukan. Yakni baik 5 salat apabila dia sudah taharah, walaupun sekali taharah. Misalkan dia berwudu di jam 12, kemudian dia menunggu waktu zuhur, dia salat zuhur. Kemudian datang waktu asar, dia salat asar. Kemudian datang waktu maghrib, dia salat maghrib. Datang waktu isya, dia salat isya. Yakni itu sah, padahal dia hanya sekali taharah, selama tidak ada yang menyebabkan batal taharahnya. Yakni satu wudu saja sudah sah. Itulah yang dimaksud beliau. Adapun dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, an Buraidah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shallas salawati yaumal fathi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat beberapa salat yaumal fathi, pada hari penaklukan, yakni yaumal fathi, hari penaklukan. Ini jelas di dalam sejarah Fathul Makkah. Biwudu'in wahidin, hanya dengan satu wudu. Wa masaha ala khuffaihi, dan beliau mengusap kedua sepatunya. Yakni beliau tidak mencopot sepatu untuk dibasuh, tetapi mengusap sepatunya. Ini nanti insyaallah kan ada pelajaran tentang mengusap sepatu.
Faqala lahu Umaru. Ketika Umar melihat asing sekali apa yang dilakukan Nabi SAW, yang sebelumnya Rasulullah setiap melakukan solat selalu berwudu, setiap melakukan solat selalu berwudu. Namun pada hari ini Sayyidina Umar tidak melihat Rasulullah SAW seperti itu, tapi hanya satu wudu saja untuk melakukan beberapa solat. Lalu Umar mengatakan, laqad sana'atal yawma syai'an lam takun tasna'uhu. Engkau telah melakukan hari ini sesuatu lam takun tasna'uhu, yang sebelumnya tidak engkau melakukannya. Qala, yakni Nabi SAW menjawab, amdan sana'atuhu ya Umar. Sengaja aku lakukan ya Umar. Yakni hadis ini menjadi dalil bahwasanya sah solat orang berapapun solatnya hanya sekali wudu saja. Itu dia. Kemudian adapun masalah yang ketiga, wa ajma'u ala anna khurujal ghaiti minad duburi, dan mereka sepakat, yakni ulama, bahwasanya keluarnya al-ghaiti, yakni kotoran besar, atau maaf, tai, minad duburi, dari dubur, wa khurujal bauli minaz zakari, dan keluarnya kencing dari kemaluan, wa kadzalika al-mar'atu, dan seperti itu juga perempuan. Kemudian wa khurujal maniyyi, dan keluar mani, wa khurujar rihi minad duburi, dan keluar angin dari jalan belakang, yakni pantat seseorang, wa zawalal aqli bi ayyi wajhin zalal aqlu, dan hilang akal bagaimanapun penyebab hilang akalnya. Yakni maksudnya baik itu hilang akal disebabkan karena mabuk, atau hilang akal disebabkan karena pingsan, atau hilang akal disebabkan karena tidur. Yang penting hilang akalnya. Ahdasun adalah hadas, yang kudu kullu wahidin minha at-taharah, semuanya membatalkan at-taharah, bersuci. Wa yujibul wudu'a, dan mewajibkan wudu, yakni apabila mau salat harus berwudu kembali. Inilah yang dikatakan beliau. Di sini beliau tidak menyebutkan menyentuh kemaluan, karena menyentuh kemaluan itu ulama berbeda pendapat. Beliau juga tidak menyebutkan tentang menyebutkan bersentuhan laki-laki dan perempuan, karena itu juga perbedaan pendapat ulama. Sementara di kitab ini adalah hanya menampakkan ijma' ulama saja. Adapun dalil yang dijadikan adalah sebagai berikut. Di mana dalil yang pertama Allah Ta'ala mengatakan, au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang kalian datang dari al-ghait, yakni buang air besar. Dari sini berarti dalil buang air besar itu adalah membatalkan wudu. Kemudian begitu juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang kalian apabila berhadas. Buang air besar itu termasuk hadas. Buang air kecil juga termasuk penyebab hadas. Oleh karena itu menyebabkan batal wudu. Kemudian di dalam suatu hadis dikatakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum, ketika Abu Hurairah menyampaikan kepada umat, qala rajulun min Hadramaut, berkata seorang laki-laki dari Hadramaut, mal hadatsu ya Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Kemudian qala, ia menjawab, pusaun, yang dimaksud hadas itu adalah angin yang keluar dari dubur seorang laki-laki ataupun perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya keluar angin itu adalah penyebab batal wudu.
Kemudian selanjutnya di situ hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan Al Imam Al Bukhari yang bersumber dari Ummu Salamah, yaitu Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annaha qalat, bahwasanya ia berkata, Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Ummu Sulaim, istri Abi Talha, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu ia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Yani Allah Ta'ala tidak malu menyampaikan kebenaran. Hal 'alal mar'ati min guslin idha hiyah talamat. Apakah seorang perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi? Yakni mimpi yang dimaksud di sini bermimpi kalau dia bersetubuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Naam idza ra'at al-ma', ya, apabila dia melihat air. Yakni maksudnya melihat mani yang keluar. Melihat mani keluar ada di kemaluannya. Dari sini berarti keluar mani itu adalah menyebabkan batalnya wudu seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu dia. Kemudian selanjutnya, kenapa dikatakan bahwasanya hilang akal ataupun tidur itu menyebabkan batal wudu? Itu diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, Saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan berat, yakni maksud berat karena Rasulullah sakit. Faqala asallan nasu, Rasulullah mengatakan, apakah manusia sudah salat? Qulna, kami kata, la hum yantazirunaka, belum ya Rasulullah, mereka manusia masih menunggumu. Qal, lalu Rasulullah mengatakan, du'uli ma'an fil mikhdabi, kalian letakkanlah untukku air, yakni kalian ambilkanlah air, kemudian kalian letakkan di ember. Qalat fakulna, qalat, yakni saya mengatakan, fakulna, fa'alna, lalu kami melakukannya, yakni mengambil air. Faghtasala fadhahaba, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, fadhahaba liyanu'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berangkat, yakni untuk salat bersama para sahabatnya. Fa ughmiya alaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan, beliau jatuh pingsan. Thumma afaqa, kemudian beliau sadar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, asallan nasu, apakah manusia sudah salat? Qulna, kami mengatakan, la hum yantazirunaka, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, qal du'u lima'an fil mikhdabi, kalian buatlah air di dalam ember. Qalat faqa'ada, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, faghtasala, beliau pun mandi, summa dhahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi, kemudian beliau pun berangkat lalu pingsan lagi. Summa afaqa, kemudian beliau berdiri, kemudian beliau sadar. Yakni hadis ini sebenarnya panjang, tapi intinya kita sudah dapatkan di mana ketika sallallahu alaihi wasallam pingsan, kemudian beliau sadar kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air, kemudian beliau mandi, berwudu, yakni taharah. Itu artinya bahwasanya hilang akal itu adalah menyebabkan batalnya wudu. Kemudian selanjutnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Safwan ibn Assalin qal, dari Safwan bin Assal, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna idza kunna safran,
adalah Nabi SAW memerintahkan kami apabila kami dalam perjalanan alla nanzi'a khifafana, supaya kami tidak mencopot sepatu kami salasata ayyamin, selama 3 hari, walayaliyahunna, dan malamnya, yakni 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali karena janabah, yakni hadas besar, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi karena buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Yakni hadis ini mengatakan bahwasanya ghaid, buang air besar, dan buang air kecil, begitu juga tidur, adalah menyebabkan batalnya wudu seseorang. Kemudian selanjutnya hadis yang menunjukkan darah istihadah itu menyebabkan batal wudu. Hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah putri Abi Hubaish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, selalu ia berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu. Ya Rasulullah, saya seorang wanita yang istihadah. Fala atuhuru, aku tidak suci. Apa ada ussalata, apakah aku harus meninggalkan salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la innama dzalika irkun wa laisa bihaidin. Tidak, yakni jangan kamu tinggalkan salat, karena yang keluar itu hanyalah bekas-bekas luka, yakni karena penyakit. Walaysa bihaidin, bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuka fada'i as-salata. Apabila haidmu sudah berhenti, apabila haidmu datang, fada'i as-salata, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faghsili, dan apabila sudah berhenti, faghsili, maka basuhlah. Angkit dam, dari mudarah. Thumma sholli, kemudian salatlah. Yakni hadis ini menunjukkan bahwasanya keluarnya darah istihadah, yakni darah yang keluar bukan di waktu haid, bukan darah haid, itu adalah membatalkan wudu. Oleh karena itu ulama ijma', darah istihadah yang keluar dari rahim seorang wanita adalah membatalkan wudu. Itu dia. Kemudian selanjutnya di sini masalah yang kelima, wa ajma'u ala annal mulamasata hadathun yanqudut taharata. Mereka ijma', yakni para ulama ijma' annal mulamasata, bahwasanya al mulamasah yang dimaksud di sini jima', hadasun yang qudut taharata, adalah hadas membatalkan taharah. Oleh ulama sepakat bahwasanya bahwasanya berjima' itu adalah membatalkan taharah, bahkan membatalkan menyebabkan hadas besar, bukan cuma hadas kecil, juga menyebabkan hadas besar. Ini didalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang dari kalian datang dari buang air besar, aw lamastumun nisaa, atau menyetubuhi wanita. Yakni memang ulama berbeda pendapat, lamastum di sini apakah maknanya itu menyetubuhi atau sekedar menyentuh. Tetapi ala kulli hal, ayat ini juga bisa dijadikan dalil bahwasanya bersetubuh itu membatalkan wudu, karena lamastum di sini artinya berjima', sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ayat Al-Quran mengatakan, falam tajidu ma'a fatayammamu, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka
bertayamumlah. Yakni disuruh bertayamum apabila tidak mendapatkan air. Itu artinya jima' itu adalah membatalkan wudu. Itu dia. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir pada pelajaran pertama ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Yang terakhir penutup di sini masalah yang keenam, wa ajma'u ala anna ad-dhahika fi ghairi salati la yanqudu taharatan wa la yujibu wudu'a. Ulama ijma' bahwasanya tertawa fi ghairi salati, bukan pada waktu salat, yakni sebelum dia salat, la yanqudu taharatan, tidak membatalkan taharah. Ya jelas tertawa itu tidak menyebabkan batal wudu. Wala yujibu wudu'an, dan tidak mewajibkan wudu. Ini juga disepakati oleh ulama. Hal itu diambil dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ketika ditanya Jabir, su'ila Jabirun 'anir rajuli yadhaku fis salati. Su'ila Jabirun, ditanya Jabir, 'anir rajuli, tentang seseorang, yadhaku fis salati, tertawa dalam salat. Yakni apa hukumnya seseorang ketawa ketika salat? Qala, ia menjawab, yu'idus salata wa la yu'idul wudu. Dia mengulangi salat, yakni berarti batal salat kalau tertawa. Wala yu'idul wudu'a, dan tidak mengulangi wudu. Itu artinya tidak batal wudu. Wallahu a'lam wa a'lam. Insyaallah kita akan berjumpa di pelajaran selanjutnya pada masalah ketujuh.